Manusia mau tidak mau akan dihadapkan oleh 4 hal ya. Akan dihadapkan 4 hal yang kita mau tidak mau harus dipaksakan ya, untuk melepas 4 perkara yang ada dalam diri kita. Para ulama mengatakan, ada ulama mengatakan perkara yang pertama yang akan lepas dari diri kita, yang dipaksa oleh Allah untuk dilepaskan dari diri kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di pagi hari ini senantiasa kita memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Kita bisa melangkahkan kaki dan diri kita ke masjid yang mulia ini, tidak lain yaitu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita menjadikan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Setiap langkah yang kita ayunkan dari rumah kita masing-masing menjadi pelebur kesalahan, kekhilafan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan digantikan dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini tentunya kita akan menambah ilmu, kita akan mendengarkan ilmu yang tidak lain tujuan kita adalah kita berusaha untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Karena pada dasarnya kita manusia akan menjalani hidup, dan setiap hari kita jalani berarti jatah kita di dunia ini semakin berkurang. Dan kata lain berarti kita semakin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ini maka kita sudah otomatis harus memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak amal-amal solih, amal-amal yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena manusia mau tidak mau akan dihadapkan oleh 4 hal ya. Akan dihadapkan 4 hal yang kita mau tidak mau harus dipaksakan ya, untuk melepas 4 perkara yang ada dalam diri kita. Para ulama mengatakan, ada ulama mengatakan perkara yang pertama yang akan lepas dari diri kita, yang dipaksa oleh Allah untuk dilepaskan dari diri kita adalah nyawa kita ya. Tidak ada satupun orang yang bisa mempertahankan nyawanya, bahkan dokter spesialis apapun, dimanapun, dan seahli apapun, maka tidak akan bisa mempertahankan ketika nyawa kita ini sudah waktunya, atau ajal kita sudah waktunya lepas dari jasad kita. Maka yantahibu malakul mauti ruhahu,
Yang pertama dihadapkan adalah malaikat pencabut nyawa akan memaksa kepada seseorang untuk mencabut rohnya. Ya. Kalau kita bisa tambahkan demikian juga dengan usia, ya. Berarti usia manusia ini tidak bisa kita hindari untuk selalu berkurang dan berkurang, karena malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel ini akan memaksa kepada kita pada satu titik tertentu untuk mencabut roh kita. Walaupun ya tadi saya katakan dokter di mana saja, dokter ahli spesialis kayak apapun, kalau memang dikehendaki, Allah sudah kehendaki, malaikat sudah datang untuk mengambil, maka ya diambil saja. Tidak ada kata besok, ya, tidak ada kata nanti, tidak ada tawar menawar, ya, mau nggak mau, ikhlas nggak ikhlas. Maka dinamakan akan dipaksa seseorang itu diambil nyawanya, ya, oleh Allah melalui malakal maut, yaitu malaikat Israel. Dan permasalahannya adalah ketika sudah diambil, ya, tidak hanya sampai di situ, bahwa kita harus mempertanggungjawabkan segala amal-amal yang kita lakukan di dunia. Beda, ya. Jadi kita ini akan menjalani beberapa alam. Yang pertama adalah, ya, kita ada di alam di alam kandungan ibu kita, ya. Kemudian kita ini pindah di alam dunia, dan setiap alam itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya. Kalau di dalam perut ibu kita, bahkan kita tidak membutuhkan tangan, membutuhkan kaki, ya kan? Karena di mana-mana, kemana-mana kita selalu dibawa oleh ibu kita. Dan ketika lahir di dunia, ternyata itulah fungsi daripada Allah siapkan tangan, Allah siapkan mulut, Allah siapkan kaki. Kita baru tahu. Dulu waktu di dalam perut, nah di dalam alam kandungan, kita tidak tahu untuk apa sih tangan ini, mata ini, untuk apa sih kaki kita ini, ya, untuk apa sih Allah beri mulut untuk kita ini. Karena di saat itu memang belum diperlukan. Ya alangkah seandainya ruginya kalau seseorang waktu di alam kandungan itu tidak mau diberi tangan misalnya. Ya Allah, saya nggak mau diberi tangan, saya nggak mau diberi kaki, karena ini nggak penting untuk saya. Di saat itu memang iya, tapi setelah lahir ke dunia maka manusia itu akan rugi. Manusia itu akan merasa bahwa dulu kenapa, atau rugi ataupun menyesal bahwa kenapa saya tidak mau diberi tangan, diberi kaki, toh seandainya tahu di dunia ini dibutuhkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, di dunia ini seakan-akan amal kita ini tidak ada gunanya. Apa sih sholat, bangun-bangun harus pagi-pagi sekali harus pergi ke masjid, ya kan? Harus bangun untuk sholat berjamaah. Untuk apa harus baik kepada orang lain, ya? Kenapa harus kita bersedekah? Ini kan tidak langsung kita rasakan di hari ini, ya, tidak dirasakan di hari ini. Kita akan menyesal manakala kita akan sudah dipindahkan oleh Allah dari dunia ini di alam barzah nanti. Kita baru menikmati apa yang kita lakukan di hari ini. Sama halnya tadi itu, bayi yang dalam kandungan, dia akan menikmati kenikmatan yang sempurna manakala di kandungan itu dipasangkan tangan mau, ya istilahnya begitu, dikasih kaki juga mau, ya. Bahkan orang tuanya itu menjaga sedemikian rupa supaya bayinya ini lahir dalam keadaan sempurna. Nah kita ini akan pindah lagi dari alam dunia ini ke alam barzah.
mau tidak mau dicabut nyawakinya akan berpindah ke alam barzah, ke alam akhirat nanti dilanjutkan ya. Dan ini apa yang sekarang ada dalam diri kita ini nanti tidak berguna ya, tidak ada gunanya lagi, semua akan rusak kecuali amal perbuatan kita. Lah disinilah kita apa? Disinilah kita ini baru merasakan betapa bergunanya amal yang kita lakukan. Maka ada kisah ya, namanya sahabat apa? Sya'ban ya. Dia ini tiap hari pergi ke masjid berjalan kaki, rumahnya jauh sekali. Dari masjid itu jauh sekali. Tiap hari berjalan kaki ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Ada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari Sya'ban ini tidak ada, kok tidak ada, ini Sya'ban kemana? Ya, ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Setelah beberapa hari kemudian dicarilah informasi, ada yang tahu gimana Sya'ban di mana. Dan ada yang tahu bahwa dia sakit ya Rasulullah. Maka Rasulullah dan para sahabat ingin menjenguknya, kemudian mari kita jenguk ke sana. Ini jauh ini ya, rumahnya itu jauh sekali. Maka kemudian sesampainya di sana ternyata sahabat namanya Sya'ban ini tidak hanya sakit tapi sudah meninggal dunia. Ya, sudah meninggal. Dan ditemui istrinya ya, ditemui istrinya, kemudian menyambut Rasulullah dan para sahabat. Nah kebetulan istrinya ini ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Sya'ban atau suaminya. Kebetulan ya Rasulullah, engkau hadir, engkau datang kemari, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama ingin saya tanyakan, sebelum suami saya meninggal itu ada 3 perkataan yang membuat saya bingung. Perkataan yang pertama adalah dia bilang, menjerit dengan keras bilang, ya Allah kenapa tidak lebih jauh lagi. Yang kedua dia katakan bahwa kenapa tidak yang baru. Kemudian yang ketiga adalah kenapa tidak semuanya. Ada 3 perkataan ini yang membuat saya bertanya-tanya, maksudnya apa suami saya bilang seperti itu dengan keras. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tersenyum menjawab, yang pertama perkataan suamimu adalah dia menyesal kenapa rumahnya dari masjid tidak lebih jauh lagi. Karena ternyata Allah perlihatkan pahalanya, satu langkah, setiap yang dia lewati begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dia melihat atau dia diperlihatkan oleh Allah pahala yang begitu besar, dia menyesal kenapa rumahku tidak lebih lagi jauh lagi dari masjid. Justru kita biasanya kan mau cari rumah kan lebih dekat dengan masjid, ya kan? Jadi pokoknya dekat dengan masjid enak itu. Padahal menurut Sya'ban lebih jauh itu lebih bagus, karena pahalanya lebih banyak. Ya, usaha yang dia usahakan lebih banyak. Jadi al-ajr itu biqadri ta'ab. Jadi pahala itu sesuai dengan usahanya, usaha kita. Semakin banyak usahanya ya. Saya dengan bapak-bapak ya pahalanya lebih banyak, bapak-bapak dari rumah jauh. Terus saya turun sudah sampai di masjid. Itu. Lantas yang kedua, dia katakan kenapa tidak yang baru? Ternyata pada satu saat ada seorang pengemis yang tidak memiliki pakaian, dia minta kepada Sya'ban, Sya'ban punyakah kamu baju untuk aku pakai sehingga menutupi auratku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka diberilah oleh Sya'ban, tapi bukan yang baru. Diberi pakaian bukan yang baru, pakaian bekas layak pakai lah kalau kita itu sekarang ya. Maka begitu melihat Sya'ban sudah meninggal dan melihat pahala yang besar di sisi Allah, dia menyesal, kenapa dulu tidak saya belikan yang baru saja, kenapa harus saya kasih yang bekas. Nah begitu kita, karena belum tahu ya. Biasanya itu baju yang kita berikan ke orang lain itu ya kalau untuk ada ini ya beli yang sudah nggak dipakai ya, baru diberikan orang. Dibeli orang karena kesempitan, karena sudah nggak muat ya, karena sudah ini ya, seperti itu. Begitu besar melihat pahalanya, menyesal ini Sya'ban. Ada orang yang taat luar biasa. Kenapa waktu itu enggak saya belikan yang baru saja atau kasih yang baru saja, kenapa harus yang bekas? Kalau tahu begini pahalanya. Kemudian yang terakhir adalah kenapa tidak semua. Pada satu saat Sya'ban pergi ke pasar, dia beli roti. Uangnya cuma sedikit, jadi satu roti ya. Rotinya orang Arab itu roti yang panjang itu ya. Roti kita ini kan kecil ya, roti. Beli roti, kemudian ada pengemis yang meminta untuk memberi, ya Sya'ban, berilah aku roti untuk mengganjal perutku. Maka roti satu ini dipotong jadi dua, yang separuh diberikan, yang separuh dibawa pulang untuk makan keluarganya. Maka melihat pahalanya yang begitu besar, dia menyesal, kenapa enggak saya belikan semua waktu itu, kenapa harus separuh. Ya inilah, dari kisah inilah maka penyesalan itu tidak sekarang, tapi penyesalan itu nanti setelah kita dihadapkan, kita tahu dengan nyata bahwa begitu besar yang kita terima dari usaha kita di dunia ini. Kita ini kan rata-rata masih materialistis ya, masih apa-apa itu apa sih yang kita terima gitu ya, yang kita dapat. Ini kalau seandainya sholat subuh itu setelah sholat itu langsung ada uang 500.000 gitu ya, saya yakin ramai sekali masjid ini, nggak muat, bahkan sampai mungkin setruk pun ya datang ya gitu. Ini karena itu. Padahal yang Allah berikan kepada orang sholat subuh tidak hanya 500.000 ya, bahkan orang yang sholat fajar saja, sholat sebelum subuh 2 rakaat itu Allah berikan dunia seisinya. Loh, dunia seisinya itu luar biasa. Ada berapa nilainya coba? Triliunan ya, berapa ratus triliun, berapa ribu triliun. Kita punya ya, tanah sedikit saja dijual sampai laku ratusan juta, ini Allah berikan pahalanya bagaikan dunia seisi. Tapi nggak tertarik karena belum dinikmati sekarang gitu, ya. Tapi nanti dinikmati, akan dilihat oleh Allah ketika kita sudah meninggal dunia. Nah inilah yang perlu kita yang kita garis bawahi, yang perlu kita usahakan. Lantas pemaksaan yang kedua, dipaksakan lagi yang kedua adalah yaitu maluhu, harta benda manusia itu akan dipaksa untuk dialihkan, untuk diambil, diberikan kepada ya jadi wayan tahibul warosatu malahu, akan dipaksa harta yang dimiliki seseorang itu dipaksa dialihkan, diberikan kepada ahli warisnya. Jadi kalau sudah meninggal secara otomatis dia sudah tinggalkan semuanya dan dia akan diambil alih ahli warisnya. Ya ahli warisnya itu siapa ya? Ya yang ada di dunia ini yang masih hidup, ya, yang masih hidup, hartanya, rumahnya, ya uangnya, rekeningnya, semuanya dialihkan. Mau tidak mau dipaksakan untuk diberikan kepada orang lain. Yang dinikmati dia apa? Apa yang telah dia infakkan, apa yang dia makan di dunia ini, kita makan terus diinfakkan di jalan Allah, ini akan dinikmati ya.
Ini yang dia bawa mati, tapi yang ditinggalkan akan diambil oleh secara paksa oleh ahli warisnya. Itu pun kalau nggak bawa masalah. Ada sebagian orang yang justru setelah meninggal keluarganya jadi masalah. Anak-anaknya dari dulu yang dulu akur baik, karena meninggal karena harta bendanya jadi masalah. Nah ini kita membawa masalah, berarti ketika meninggal membawa masalah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wayantahibud dudu jismahu, akan dipaksa dirusak jasadnya ini oleh belatung, ya, oleh ulat-ulat yang penghancur daging. Nah, setelah dikebumikan ya dirusak jasad yang dulu bagus, yang dulu mulus, yang dulu kulitnya dirawat dengan apa ya, dengan skincare atau apa begitu, dirusak, dipaksa dirusak. Ya, harus minum macam-macam supaya badannya bagus, olahraga, ya, atletis supaya terlihat atletis, ya. Tapi setelah meninggal dipaksa oleh Allah hanya lewat binatang yang kecil saja, yaitu dengan belatung-belatung yang ada di kuburan, dihancurkan oleh mereka. Mau tidak mau, ya, kecantikan yang dijaga sedemikian rupa, ketampanan yang dijaga sedemikian rupa dihancurkan oleh mereka. Semuanya hilang, musnah, ya. Yang ada hanyalah ketakwaan, yang ada hanyalah amal solih, yang ada adalah perbuatan-perbuatan baik yang pernah dia lakukan sewaktu di dunia. Nyawanya habis, hartanya habis, ya, nyawanya hilang, hartanya hilang, pindah ke orang lain, ya, badannya habis, dihancurkan. Dan yang terakhir adalah, yang keempat adalah wayantahibul khusma'u amalahu. Di amal yang dia kerjakan pun tidak dijamin selamat semuanya, tidak dijamin akan dibawa mati semua. Ternyata akan dipaksa oleh amal yang kita lakukan ini oleh orang yang kita musuhi di dunia ini. Jadi ada itu cerita orang yang menghadap Allah dengan amalnya yang demikian banyak, tapi karena di dunia ini banyak permasalahan dengan orang, banyak merugikan orang lain, sehingga orang lain tidak ridho, ya kan? Kemudian amal itu dipindahkan kepada orang yang pernah dizalimi. Ya Allah, ketika di yaumul mahsyar diperlihatkan amalnya di hadapan banyak makhluk, banyak orang, kemudian ini loh si anu ini, si A ini amalnya sedemikian banyak. Ada salah satu orang usul, ya Allah saya nggak terima dia banyak amalnya. Sewaktu di dunia pernah merugikan saya, dia pernah menzalimi saya dan belum pernah kita saling menghalalkan. Maka amal baiknya dikurangi, diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Datang lagi terus sampai habis. Dipaksa oleh Allah, amal baiknya diambil oleh orang yang pernah dizalimi. Ternyata amal pun yang kita kerjakan belum jaminan kita bawa kita nikmati semuanya. Sampai amal baiknya habis. Bagaimana caranya? Maka dosa orang yang kita zalimi dikurangi, diberikan kepada orang yang menzalimi. Yang dulunya kemudian membawa amal baik banyak, karena dia tidak baik, dia menzalimi orang lain, maka habislah amal soleh, justru bertambah dosanya karena dia banyak menzalimi orang lain. Akan dipaksa oleh Allah diambil. Maka disinilah pentingnya kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, tidak merugikan siapapun, tidak menzalimi siapapun, ya, sehingga amal yang kita kerjakan ini, ya, aman, kita nikmati nanti di akhirat. Ini makanya orang kalau meninggal itu ada budaya, ya, budaya tapi baik. Bapak-bapak kita saksikan, ya ini si orang baik, ya baik gitu.
Ya, kita kalau seandainya kesalahan kita maafkan kan ya, gitu, ya. Yang bilang ya keras itu nggak pernah dibuat rugi sama dia, yang rugi ngapain ya gitu ya. Jadi itu ada baiknya tapi ya. Jadi kemudian kita saksikan dia baik ya baik gitu. Ini budaya tapi baik supaya apa? Ya, ahli waris ini juga tidak hanya mewarisi kebaikannya saja, tapi mewarisi juga keburukannya supaya menjadi PR bagi ahli warisnya untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dizolimi oleh orang yang sudah meninggal ini. Ya, maka diumumkan bagi yang punya sangkut paut dosa, mudah-mudahan dimaafkan ya dimaafkan. Kalau ada yang hubungannya dengan kaitannya dengan harta benda, silahkan menghubungi ahli waris ya, nanti diselesaikan gitu. Ini supaya apa tadi itu? Supaya nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi orang yang rugi, orang yang bangkrut, ya, orang yang rugi yang dulunya menghadap Allah dengan amal kebaikan yang banyak, tapi karena kesalahan di dunia sesama manusia sehingga amal baiknya habis, bahkan ya ditambah dosa-dosanya ya. Ini supaya apa? Supaya kita hati-hati, lebih hati-hati ya, dalam hidup, dalam berpola hidup, supaya tidak banyak menzolimi, menyakiti orang lain. Jadi hal inilah yang akan diambil paksa oleh Allah ya. Yang pertama tadi nyawa kita ya, yang kedua adalah harta benda kita yang kita kumpulkan, kemudian yang ketiga adalah jasad yang kita jaga selama ini, dan yang terakhir adalah amal yang kita perbuat ya. Ini akan diambil paksa oleh Allah dengan 4 perkara tersebut ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang istiqomah dalam ketaatan, dalam ketakwaan, sehingga kita terselamatkan walaupun diambil oleh Allah ya. Nyawa kita diambil oleh Allah, harta kita dialihkan oleh Allah kepada orang lain, jasad kita dihancurkan oleh belatung, oleh ulat-ulat, namun kita ya tidak dihancurkan secara hakiki oleh Allah karena kita mempunyai ketakwaan, ketaatan kepada Allah, sehingga kita selamat ya, kita selamat menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.